Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Agustin, kelas A517 MPM 175. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Materi Tata Surya kelas 6 menggunakan media pop-up book. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Guru kelas 6 di SD Negeri 3 Gembira Palembang tersebut masih jarang menggunakan media pembelajaran dikarenakan belum tersedianya media yang relevan untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, guru telah kehilangan penunjang efektivitas, efisiensi, dan daya tarik dalam pembelajaran. Dari berbagai penelitian yang dilakukan terhadap penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar didapatkan kesimpulan bahwa proses dan hasil belajar para siswa menunjukkan perbedaan yang berarti antara pembelajaran yang menggunakan media dengan pembelajaran yang tanpa media. Suherman 2009. Di sini saya menggunakan media pop-up book. Tampilan gambar yang menarik membuat cerita atau materi yang dibuat atau disampaikan menjadi lebih menarik. Pop-up book dibuat dengan memberikan kejutan di setiap halamannya sehingga dapat menimbulkan rasa kagum bagi pembaca ketika membuka setiap halaman. Kejutan pada setiap halaman juga akan membuat pembaca merasa penasaran untuk membuka halaman buku yang satu ke halaman selanjutnya. Dengan melakukan refleksi diri, diskusi dengan teman sejawat dapat dilakukan bahwa kemungkinan faktor penyebab timbulnya masalah siswa di atas. Yang pertama, guru jarang mengembangkan materi tentang sistem tata surya. Yang kedua, materi pelajaran hanya diambil dari buku siswa. Yang ketiga, dalam menjelaskan materi, guru kurang dalam menggunakan media pembelajaran. Yang keempat, guru hanya memanfaatkan media umum yang ada di sekolah. Yang kelima, guru kurang memotivasi siswa dalam pembelajaran. Lanjutannya, bukti rendahnya minat belajar siswa. Yang pertama, sebagai siswa tidak konsentrasi pada saat guru menjelaskan. Yang kedua, pada saat pembelajaran berlangsung ada beberapa siswa yang tidak bersemangat dalam belajar di dalam kelas. Yang ketiga, kurang suka pada materi pelajaran tertentu serta kurangnya media pembelajaran pada saat guru menjelaskan. Lanjutannya, hasil analisis buku siswa sejalan dengan hasil wawancara, yaitu 1 atau 57% guru menyatakan bahwa materi IPA pada topik sistem tata surya masih kurang luas. Yang kedua, 86% guru menyatakan bahwa materi IPA pada topik sistem tata surya masih kurang dalam. Dan yang ketiga, 71% guru menyatakan bahwa materi IPA pada topik sistem tata surya masih kurang lengkap berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dikembangkan media pop-up book pada topik sistem tata surya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pop-up book pada materi IPA topik sistem tata surya kelas 6 Sekolah Dasar Gembira Palembang tahun pelajaran 2019-2020 yang telah teruji validitasnya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diterapkan tujuan dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan media pop-up book pada materi sistem tata surya kelas 6 sekolah dasar yang telah teruji validitasnya. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa dan minat belajar siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang sistem tata surya dengan menggunakan media pop-up book.
Manfaat penelitian bagi guru, yang pertama untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya, yang kedua memperbaiki kinerja guru untuk perkembangan secara profesional, yang ketiga meningkatkan aktivitas guru dalam pembelajaran untuk berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, yang keempat mengembangkan materi sistem tata surya agar lebih luas lagi. Lanjutannya, manfaat bagi siswa, memperbaiki belajar siswa agar hasil belajar siswa meningkat. Yang kedua, siswa merasa mendapat perhatian khusus dari guru sehingga keaktifan belajar siswa meningkat. Yang ketiga, siswa dapat berperan sebagai peneliti bagi hasil belajarnya sendiri. Yang keempat, untuk memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya sehingga hasil belajar siswa dan minat belajar siswa meningkat. Lanjutannya, manfaat bagi sekolah. Yang pertama, membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan kemampuan pada diri guru dan pendidikan di sekolah. Kedua, meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bagi siswa. Yang ketiga, mempunyai kesempatan yang besar untuk berubah secara menyeluruh. Dan yang keempat, menumbuhkan iklim kerjasama yang kondusif. Selanjutnya, bab 2 kajian pustaka. Hasil belajar siswa. Yang pertama, pengertian hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan keseluruhan pola perilaku baik berupa kognitif, afektif, psikomotor, dan merupakan kesatuan yang diperoleh peserta didik serta mengikuti proses belajar pada saat periode tertentu. Hasil belajar siswa berhubungan dengan tingkat atau hasil yang dicapai siswa dalam mengetahui, memahami, menyikapi, atau menguasai suatu pengetahuan dalam materi tertentu menurut ukuran yang diterapkan, baik ukuran yang bersifat konkret berupa perolehan nilai hasil belajar maupun yang bersifat abstrak berupa perilaku yang diterapkan oleh siswa. Selanjutnya, tujuan hasil belajar. Mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan penjelasan serta sistem pelaksanaannya. Selanjutnya, pengertian tata surya. Dwi Suhartati dan kawan-kawan 2008 halaman 112 sampai 118 menyatakan bahwa tata surya adalah rumpun planet, bulan, dan serpihan antariksa yang mengorbit di sekeliling matahari. Semua itu disatukan oleh gaya tarik gravitasi matahari. Sistem tata surya kemungkinan terbentuk dari awan besar, gas, dan debu antar bintang yang menjadi satu karena gaya gravitasinya sendiri, sekitar 5 miliar tahun yang lalu. Selanjutnya, metode pembelajaran. Ada beberapa metode yang lazim digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, antara lain adalah metode diskusi, demonstrasi, dan eksperimen, di mana masing-masing metode mempunyai suatu karakteristik dan kelebihan atau kekurangan. Tidak ada satu metode yang paling baik, tetapi penggunaan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan. Metode eksperimen adalah prosedur pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan percobaan untuk membuktikan sendiri sesuai pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari. Metode ini dapat menumbuhkan cara berpikir rasional dan ilmiah. Siswa mampu menggunakan logika berpikir induktif untuk menarik kesimpulan dan fakta, informasi, atau data yang dikumpulkan melalui percobaan. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Di sini ada 3. Yang pertama, penelitian Giyanti yang relevan dengan penelitian ini berjudul Pengembangan Bahan Ajar Pop Abook Mata Pelajaran IPA untuk Anak
tunarungu kelas 6 SDLB di Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil validasi oleh dua ahli materi Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil validasi oleh dua ahli media pop abu memperoleh skor rata-rata 3,59 kategori layak, dan hasil validasi oleh dua ahli materi memperoleh skor rata-rata 3,81 kategori layak, dan uji coba pemakaian memperoleh skor rata-rata 0,98 kategori layak. Hasil keseluruhan uji coba bahan ajar pop up adalah layak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti menggunakan mata pelajaran IPA dengan memvalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penaruh menggunakan media pop-up book, sedangkan penelitian Giyanti menguji cobakan bahan ajar pop-up book. Yang kedua, pengaruh media pop-up book terhadap hasil belajar siswa. Pada mata pelajaran IPA Sistem Tata Surya SD Negeri 99 Kota Bengkulu oleh Uswatun Hasanah 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan kemampuan memahami materi sistem tata surya antara siswa yang mendapat pembelajaran dengan menggunakan media pop-up book dan siswa yang mendapat pembelajaran tanpa menggunakan pop-up book. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji T, post-test, kelompok kontrol, dan eksperimen yang menunjukkan T hitung sebesar 4,514 dengan DF sebesar 62 dan nilai P sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan nilai P lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 atau 0,00 kelompok kontrol 8,82 lebih besar daripada 5,75 serta berdasarkan uji T present test dan post test kelompok eksperimen didapatkan terhitung sebesar 42,83 dengan DF 63 dan nilai P sebesar 0,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai P lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya, jurnal Nur Halisah tentang pengembangan media pembelajaran pop-up book guna menunjang penguasaan konsep peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran biologi di tingkat SMA atau MA. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran pop-up book terdiri dari 3 aspek pengembangan, yaitu desain, materi, bahasa, kelayakan media pop-up book. Dari hasil validasi tim ahli media, materi, bahasa sangat layak dan respon peserta didik sangat menarik untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, kerangka berpikir. Sugiono 2003 halaman 91 mendefinisikan bahwa kerangka berpikir yang baik akan diteliti. Penelitian ini terdapat variabel independen dan dependen yang saling berhubungan. Dengan menggunakan media pop-up book, ini dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan minat hasil dan hasil belajar siswa, khususnya pemahaman materi IPA tentang sistem tata surya. Keefektifan media ini dapat diketahui dengan mengembangkan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol pada siswa kelas 6 SD Negeri Gembira berdasarkan uraian di atas. Maka alur kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Media pop-up book X1 akan menghasilkan hasil belajar siswa Y1 tanpa menggunakan media pop-up book. X2 akan menghasilkan hasil belajar siswa Y2. Jadi Y1 dengan Y2 itu saling berhubungan. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan berasal dari dua penggalan kata, hipo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Dengan hipotesis, penelitian
menjadi jelas dan terarah pengujiannya. Dengan kata lain, hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan, baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data. Di saat mendesain dan mengkonstruksi hipotesis, penelitian membutuhkan sumber-sumber inspirasi yang dapat membantu dan memberi warna hipotesis yang dibangunnya. Adapun hipotesis yang peneliti gunakan adalah hipotesis alternatif atau HA. Terdapat pengaruh penggunaan media pop-up terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 6 SD Negeri Gembira. Yang kedua, hipotesis nol atau HO. Tidak terdapat pengaruh penggunaan media pop-up terhadap hasil belajar siswa pada materi pelajaran IPA kelas 6 SD Negeri Gembira. Selanjutnya, kriteria keberhasilan. Keberhasilan upaya perbaikan pembelajaran ditentukan dengan kriteria sebagai berikut. Kriteria siswa dinyatakan tuntas bahwa jika telah mencapai tingkat penguasaan materi 70% ke atas atau pencapaian nilai 70. Proses perbaikan pembelajaran dinyatakan telah berhasil jika jumlah siswa yang tuntas telah mencapai 75% dari jumlah seluruh siswa. Proses perbaikan pembelajaran peningkatan keterlibatan siswa dinyatakan berhasil jika 85% lebih dari jumlah siswa terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, pengertian pop-up book. Media memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran. Media merupakan penghubung bagi peserta didik agar materi dapat dengan mudah dipahami. Arsyad 2011 halaman 29-32 mengemukakan berbagai jenis media antara lain teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi gabungan. Lanjutannya, Aan Montanaro dalam Aulia Azmi Masna 2015 halaman 12 menjelaskan bahwa sekilas pop-up mirip dengan origami, di mana kedua seni ini menggunakan teknik melipat kertas. Buku pop-up memiliki kelebihan tersendiri dalam media layaknya, diantaranya seperti menampilkan bentuk yang dibuat dengan melipat dan memiliki dimensi. Yang kedua, Zunanda 2011 halaman 1 mengemukakan pengertian buku pop-up book, yakni sebuah buku yang mempunyai bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi serta memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik, mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halaman dibuka. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat peneliti. Upaya memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka tentuan pelaksanaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Gembira Palembang karena di sekolah ini ada masalah yang sesuai dengan judul penelitian penulis dan belum pernah diteliti sebelumnya. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 3 Maret sampai Mei 2021. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Desain penelitian. Pendekatan penelitian yang harus digunakan yang tepat, yang harus digunakan agar penelitian dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil dan ditempuh, serta gambaran mengenai permasalahannya penelitian. Dalam penelitian ini, desain penelitian yang dipilih peneliti adalah kuasi eksperimen desain atau yang bisa disebut eksperimen semu, dengan tujuan untuk mencari pengaruh tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang dikendalikan. Selain itu, dengan eksperimen semu, peneliti juga dapat mengontrol semua variabel yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Lanjutannya, kelompok present, perlakuan, dan post-test. Kelompok E dan K, present Y1, Y2, perlakuan P yang kedua tidak ada, terus
yang post-test X1, X2. Keterangannya, kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dengan media pop-up. K. Kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan dengan media pop-up. P. Pembelajaran pemahaman materi tentang sistem tata surya dengan menggunakan media pop-up. Y1, Y2 post-test, tes awal. X1, X2 post-test, tes akhir. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan model realisasi antara variabel-variabel dalam suatu kegiatan penelitian. Paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Paradigma kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen telah mendesain media pop-up dan tingkat kemampuan memahami materi sistem tata surya. Lanjutan, paradigma kelompok kontrol. Kelompok kontrol pembelajaran memahami materi sistem tata surya dan pembelajaran memahami materi sistem tata surya. Lanjutannya yaitu populasi penelitian. Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sugiono 2009 halaman 117. Populasi sering disebut sebagai keseluruhan subjek penelitian. Ari Kunto 2010 halaman 173. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 6 SD Negeri Gembira Palembang tahun pelajaran 2020-2021 yang meliputi siswa kelas 6 dengan jumlah sistem keseluruhan 47 siswa. Sampel penelitian. Sampel adalah sebagai atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel harus representatif, yang artinya pengambilan sampel dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Ari Kunto 2010 halaman 174. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling, yakni pengambilan sampel secara acak dengan cara mengundi semua kelas 6 SD Negeri Gembira. Hasil pengundian tersebut didapatkan kelas 6A sebagai kelompok eksperimen dan kelas B sebagai kelompok kontrol. Adapun aturan teknik pengambilan sampel dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lanjutannya, siswa kelas 6A SD Negeri Gembira, sampel kelas 6A dan kelas 6B. Kelas 6A kelompok eksperimen dan kelas 6B kelompok kontrol. Selanjutnya, variabel penelitian. Menurut Sugiono 2010 halaman 61, variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Di dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel penelitian, yaitu variabel bebas atau X. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel bebas adalah model pembelajaran. Model pembelajaran ini terdapat dari pembelajaran dan model pembelajaran kooperatif scribe. Yang kedua, variabel terkait Y. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel terkait adalah prestasi belajar. Selanjutnya, definisi operasional variabel penelitian. Media pop-up ini sangat membantu guru dalam melakukan pembelajaran, khususnya untuk siswa sekolah dasar. Selain isinya pop-up yang objek, produk pop-up yang saya buat memiliki fitur fun fact di tiap halaman ganjil yang menarik minat siswa untuk mengeksplorasi materi sehingga siswa lebih semangat lagi dalam belajar, khususnya pembelajaran IPA tentang sistem tata surya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang diinginkan dan diperlukan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Tes hasil belajar. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang
Hasil belajar siswa setelah siswa mempelajari mata pelajaran IPA. Tes hasil belajar adalah instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tindakan penguasaan materi pembelajaran. Tes instrumen penggunaan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Tes ini mengukur tingkat keberhasilan siswa sehubungan dengan pokok pembahasan yang telah dipelajari oleh siswa dengan standar hasil belajar yang sesuai dengan kriteria ketuntasan maksimal atau KKM pada mata pelajaran IPA adalah 60. Tes adalah sekumpulan pernyataan atau latihan serta alat penelitian yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Lanjutannya yaitu observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati serta kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Teknik digunakan observer sebagai kolaborator dengan menggunakan lembar observasi untuk mengamati perilaku siswa sebagai pengaruh tindakan yang dilakukan guru. Adapun perilaku siswa yang diamati adalah memperhatikan penjelasan pengarahan langkah kerja dalam melakukan eksperimen oleh guru, kemampuan memiliki alat dan membuat laporan hasil percobaan, bertanya kepada guru, menjawab pertanyaan guru, siswa terlibat langsung mengerjakan tugas dan latihan untuk kerja atau menyampaikan pendapat terhadap unjuk kerja. Dari hasil pengamatan itu dapat ditemukan berbagai kelemahan sehingga dapat ditindaklanjuti untuk diperbaiki pada siklus berikutnya. Instrumen penilaian selanjutnya. Instrumen merupakan alat pengumpulan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan penelitian ini adalah checklist tes, hasil belajar, dan lembar observasi. Pada penelitian ini, penulis ini menggunakan teks hasil belajar, instrumen hasil belajar. Tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa siklus setelah diberi tindakan menggunakan metode eksperimen dalam pembelajaran. Tabel kualifikasi present hasil observasi. Presentasi dan kualifikasi 85% dikali 100%, sangat baik. 70 sama dengan 85, baik. 55% sama dengan 70% cukup. 40% sama 55% kurang, dan 0% dan 40% sangat kurang. Selanjutnya uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, uji instrumen dilakukan pada siswa di luar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah melakukan uji coba instrumen, langkah selanjutnya adalah mengelola data hasil uji coba dengan mencari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis uji T yang dibantu dengan program SPSS 16. Penggunaan teknik analisis dengan menggunakan uji T dimaksudkan untuk menguji perbedaan hasil belajar siswa dan minat siswa dalam pembelajaran IPA, khususnya sistem tata surya, antara kelompok eksperimen yang mendapat pembelajaran menggunakan media pop-up book dengan kelompok kontrol yang mendapat pembelajaran tanpa menggunakan media pop-up book. Menurut Arikunto 2006 halaman 314, sebelum menganalisis data harus dilakukan dahulu penyajian normalitas dan homogenitas. Dengan demikian, maka uji normalitas dan uji homogenitas adalah uji persyarat sebelum uji analisis dilakukan. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel yang diselidiki
berdistribusi normal atau tidak. Proses perhitungan normalitas ini menggunakan bentuk komputer program SPSS 16. Interpretasi hasil uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai signifikan. Taylor adalah prestasi dari uji normalitasnya sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih besar dari tingkat alfa 5%, dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang sebenarnya berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari tingkat alfa 5%, dapat disimpulkan bahwa data tersebut menyimpang atau berdistribusi tidak normal. Uji homogenitas varian. Uji homogenitas dimaksudkan untuk menguji kesamaan atau homogenitas beberapa bagian sampel, yakni seragam tidaknya varian sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. Untuk menguji homogenitas varian tersebut perlu dilakukan uji statistik atau test of varian pada distribusi skor kelompok-kelompok yang bersangkutan. Nurgiantoro 2012 halaman 218. Uji homogenitas varian dapat dilakukan dengan bantuan program SPSS 16. Jika didapatkan nilai signifikasi hitung lebih besar dan taraf signifikasi 0,05 atau 5%, maka skor hasil tes tersebut tidak memiliki perbedaan varian atau homogen. Terima kasih. Jadi seperti ini tampilan pop-up book yang telah saya buat. Di sini ada tentang planet-planet, dijelaskan pengertiannya. Seperti ini. Sini ada Mars, Jupiter, selanjutnya Saturnus dan penjelasannya. Selanjutnya ada Uranus dan Neptunus. Selanjutnya selesai.